Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah as-sadiqil wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah berikan kembali kepada kita taufik, kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah dan karunia dari Allah ini. Salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad wa ala wa ashabihi ajma'in. Baiklah Bapak dan Ibu, kita pagi ini insya Allah akan lanjutkan tadabbur Al-Quran. Biiznillah ta'ala akan masuk pembahasan surah yang keenam ya, yaitu surah Al-An'am. Insya Allah kita akan masuk kepada surah yang baru, yaitu surah Al-An'am. Surah Al-An'am, sebagaimana dikatakan oleh para ahli ulumul Quran, dia tergolong surah Makkiyah. Ya, dia surat yang diturunkan di periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekah. Namun ada beberapa ayat yang tergolong dia Madaniyah ya. Ada sekitar 9 ayat ya, 9 ayat dari surah Al-An'am itu, maka dia diturunkan setelah periode Rasulullah SAW berpindah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat Madaniyah, dan dia termasuk 7 di antara surah-surah yang panjang, As-Sabu'ut Tiwal ya, 7 surat-surat yang panjang, karena jumlah ayatnya 165 ayat, dan urutannya dalam mushaf berada di urutan yang keenam setelah surat Al-Maidah dan sebelum surah Al-An'am. Itu dari sisi posisinya dalam mushaf. Tapi kalau dari sisi urutan turun, maka surah Al-An'am ini turun setelah surah Al-Hijr ya, surah Al-Hijr baru kemudian turun surah Al-An'am, dan merupakan pasangan daripada surah Al-Fatihah ya, karena dimulai sama-sama dengan kalimat alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pokok-pokok topik-topik utama yang terdapat dalam surah Al-An'am ini, maka kebanyakan ayat-ayat nanti akan membahas tentang pondasi-pondasi tauhid dan pokok-pokok keimanan. Jadi banyak nanti membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tauhid. Meskipun judulnya adalah Al-An'am, yaitu binatang ternak ya. Nanti kita akan bertemu dengan kalimat An'am ini di dalam surah Al-An'am ini. Dan kenapa dinamakan dengan Al-An'am? Karena biasanya peristiwa yang paling dahsyat atau yang paling berkesan dalam surat tersebut, maka biasanya Al-Quran dinamakan dengan peristiwa tersebut. Kemudian dalam sebuah riwayat, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surat Al-An'am ini diturunkan di Mekah pada malam Jumat, dan yang membawa surah Al-An'am ini turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 70.000 malaikat ya, yang berada di sekeliling surat tersebut dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi surat ini dibawa oleh malaikat berjumlah 70.000 yang mengitari atau yang menyertai malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian jumlah kalimatnya 3055, sedangkan jumlah huruf yang terdapat di dalamnya 12.418 ayat. Ya, adapun tentang topik-topiknya tadi telah kita singgung, yaitu tentang topik-topik ketuhanan, topik tentang wahyu dan risalah kenabian, kemudian juga berbicara tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, itu mungkin sedikit profil daripada surah Al-An'am. Adapun asbabun nuzulnya Bapak dan Ibu, asbabun nuzulnya cukup beragam ya. Tapi beragam karena memang yang dibahas di sini itu bukan satu dua ayat, tapi beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ini ada memiliki asbabun nuzul. Di antaranya seperti diriwayatkan, orang-orang musyrik ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan binatang-binatang yang haram, Allah kemudian juga mengharamkan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah,
Maka orang-orang musyrik datang mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, coba kasih tahu kami ketika seekor kambing mati, maka siapa yang membunuh kambing tersebut? Siapa yang mematikannya?" Maka tentu langsung Nabi Muhammad menjawab, "Yang mematikannya adalah Allah." Kalau begitu, kenapa kalian mengatakan bahwasanya yang kalian sembelih, ya, yang engkau sembelih dan sahabat-sahabatmu sembelih itu halal? Kalau kamu yang nyembelihnya, kamu gorok lehernya dengan pisau, kamu sembelih, maka itu menjadi halal. Sedangkan kalau yang Allah mematikannya, kamu anggap itu haram. Mana yang lebih mulia kalian daripada Allah? Begitu logikanya orang-orang musyrik, ya. Dia mengatakan kalau Allah yang mematikan kalian bilang haram, tapi kalau tangan kalian yang mematikan bilang kalian bilang halal. Maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengharaman bukan. Lalu disitulah Allah menurunkan ayat ini, ya, yaitu ayat-ayat yang mengokohkan tauhid dan akidah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kemudian juga peristiwa tentang bersekongkolnya waktu itu, bukan bersekongkol, ya. Ada Hamzah dan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Jahal yang waktu itu Hamzah masih belum memeluk agama Islam. Kemudian suatu hari Abu Jahal melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran onta begitu, ya. Maka mendengar berita tersebut, Hamzah meskipun belum beriman kepada Nabi Muhammad waktu itu, tapi seperti kita ketahui Hamzah adalah pamannya Rasulullah SAW. Dia datang kepada Abu Jahal dan marah bukan main, ya, sampai dia mencekik lehernya Abu Jahal. Dia mengatakan, apa yang telah engkau lakukan kepada Muhammad? Kemudian Abu Jahal menjawab, tidakkah engkau mendengar, wahai Hamzah, dia telah membodohi otak-otak kita, otak-otak penduduk Makkah dengan khurafat-khurafat yang dia bawa. Dia mengatakan bahwasanya eh, apa yang disembelih oleh Tuhan itu haram, dan apa yang dimatikan oleh Tuhan itu haram, dan apa yang disembelih itu halal. Lalu apa jawaban Hamzah? Siapa yang lebih bego di antara kita? Siapa yang lebih bodoh, kita atau mereka? Ya, kalau kamu mengatakan mereka itu bodoh, pembawa khurafat, maka bagaimana dengan kalian yang hari ini menyembah batu, menyembah kayu, menyembah berhala? Siapa yang lebih bodoh sesungguhnya? Ya, maka ini di antara beberapa riwayat yang terdapat tentang asbabun nuzul sejumlah surat yang ada di dalam surah Al-An'am. Baiklah Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di situ profil surah Al-An'am. Mari kita masuk kepada tadabbur daripada ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan, yaitu ayat 1 sampai ayat 8, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan telah menciptakan bumi, ya. Alhamdu dalam bahasa Arab, alhamdu berarti pujian, tapi banyak sinonimnya. Ada alhamdu, ada alhamdu, ada al-madhu, ada asyukru, ada al-majdu, ada al-thana'u. 5, ya. 5 kalimat yang berarti pujian, yang mungkin bagi sebagian orang menganggap itu suatu hal yang sama, pujian, ya. Tetapi sesungguhnya 5 kalimat ini, kita ulangi, alhamdu, al-madhu, al-thana'u, asyukru, dan al-majdu. Itu semua memiliki perbedaan. Masing-masing tidak bisa digunakan menempati posisi yang lain, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sifat khusus dan sifat umum. Kan coba kita lihat, alhamdu artinya puji. Apa perbedaan alhamdu dengan asyukru? Alhamdu itu dia lebih umum daripada syukur. Namun dalam satu sisi, alhamdu biasanya diucapkan untuk suatu keadaan, suatu perasaan ketika seseorang melihat sesuatu yang agung pada orang lain, ya. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memang harus diungkapkan dengan pujian. Itu alhamdu, ya. Dan dia tidak mesti karena suatu pemberian yang diterima. Jadi orang ngasih nggak ngasih, kalau kita memang takjub melihat seseorang, kita memujinya, betul tidak? Ya, bukan perkara kita diberi atau tidak diberi, tetapi memang karena orang yang kita lihat tersebut memiliki keagungan. Maka dalam hal ini alhamdu lebih umum daripada asyukru. Karena syukru itu
biasanya kita ungkapkan ketika kita mendapatkan suatu pemberian dari orang lain. Ya, Eh, nggak ada orang ketika mengatakan, wah si Anu eh, ganteng, si Anu baik, dia mengatakan si Anu misalkan pintar, asyukru lahu, nggak ada itu. Ya, tapi alhamdulillahu, segala puji bagi dia. Ya, dia memuji orang tersebut. Nah, itu perbedaan alhamdu dan asyukru. Tapi di satu sisi yang lain, asyukru lebih umum daripada alhamdu. Asyukru itu dia bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk dan bisa berbentuk sikap atau gestur. Ya, nah itu asyukru. Kita berterima kasih kepada orang tanpa mengucap terima kasih, kita menunduk begini, itu juga bersyukur ya. Atau kita mungkin membalas dengan kebaikan, itu juga bentuk syukur ya. Kita ucapkan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, itu adalah syukur. Sedangkan alhamdu tidak bisa direalisasikan kecuali hanya dalam bentuk ucapan perkataan dengan mengatakan ya masya Allah, terpuji sekali akhlaknya, masya Allah, indah sekali, dan segala macam. Jadi alhamdu dan asyukru memiliki perbedaan. Kemudian ada lagi al-madhu. Al-madhu juga berarti pujian. Tetapi al-madhu ini Bapak dan Ibu biasanya dia bisa diberikan kepada semua apa saja, ya. Sedangkan alhamdu itu diberikan hanya kepada Allah dan kepada makhluk, ya, kepada manusia lah. Sedangkan al-madhu dia kita bisa memuji binatang, kita bisa memuji tumbuhan, kita bisa memuji benda mati sekalipun. Kita lihat rumah orang bagus, kita puji rumahnya, wah bagus sekali rumahnya, ya. Itu namanya al-madhu, ya. Al-madhu artinya memuji. Tetapi yang dipuji itu tidak saja Allah, tidak saja manusia, tapi juga bahkan benda-benda mati sekalipun juga bisa dipuji. Itu al-madh. Kemudian ats-tsana'u. Kalau ats-tsana'u itu juga berarti pujian, tetapi dia adalah pujian yang berulang-ulang. Ketika seseorang merasakan keagungan orang yang dia lihat dan kebaikan orang tersebut, maka dia naik ke level yang kedua bernama ats-tsana'u. Ya, memuji juga artinya, tapi memuji yang lebih bersangatan lagi, karena memang apa yang dia saksikan itu terus terulang dan kebaikan yang dia terima dari orang tersebut terus mengalir, ya, maka itu as-tsana'u. Kemudian yang kelima al-majdu, ya, al-majdu juga berarti pujian, tapi al-majdu ini kalau digandengkan dengan alhamdu, alhamdu biasanya pujian yang lahir di samping melihat kehebatan, ya, keagungan orang dilihat, tapi juga mengucapkannya dari sisi adanya kebaikan yang dia terima, ya, rahmatnya, kasih sayangnya, ya, eh, eh, berbagai macam bentuk kebaikan yang diterima, maka lahirlah alhamdu. Sedangkan al-majdu, dia biasanya bersifat satu arah saja. Dia melihat sesuatu itu agung, luar biasa, yaitu Allah itu agung, perkasa, maha berkuasa, ya. Maka yang lahir adalah sifat ucapan al-majdu, al-majdu lillah. Kejayaan, keagungan, ketinggian, itu artinya al-majdu. Jadi, itu beberapa penjelasan. Jadi, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Ya, saya nggak tahu apa di sini atau di mana forumnya. Saya pernah ditanya kenapa giliran langit disebut banyak, yang telah menciptakan banyak langit, karena as-samawat itu adalah jamak daripada sama. Tapi giliran bumi tidak disebut dengan bumi yang banyak. Nah, ini juga sempat membuat saya bingung, ya. Sampai-sampai saya punya kesimpulan bumi itu datar, ya. Jadi orang-orang penganut bumi datar, ya bisa saja dia terinspirasi dari ayat ini. Dia mengatakan kalau langit itu berlapis-lapis, sedangkan bumi itu cuma satu lapis saja. Dan dia membentang seluas-luasnya langit tersebut. Jadi berhadapan-hadapan seperti ini. Ini langit dan bumi di bawahnya. Nah, itu baru cocok ketika Allah menggandengkan dua benda yang seimbang. Satu langit, satu bumi. Tapi kalau bumi kita pahami sebagai bola kecil, ya, yang bandingannya dengan langit itu bagaikan setengah pasir dengan luasnya jagat raya, itu nggak sepadan katanya begitu. Jadi mereka berkesimpulan bumi itu sebetulnya datar, memiliki jarak yang tidak terhingga dan yang baru disingkap oleh manusia baru sejumlah kecil saja. Seiring dengan waktu akan ketemu lagi benua apa namanya, benua apa Ar- apa itu filmnya terus Ustaz Hafiz, Atlantis, ya. Benua apalah namanya. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Yang penting eh, kita tidak mempermasalahkan apakah bumi itu bulat atau datar, ya. Karena tidak berpengaruh memang kepada akidah kita. Meskipun dulu ada manusia-manusia yang dihukum oleh rajanya karena mengatakan bumi itu datar.
Dan sebaliknya ada yang dihukum karena mengatakan bumi itu bulat. Ya, nggak mengaruh ya. Tapi bisa jadi ya, ini menginspirasi orang-orang yang mengatakan bumi itu datar. Karena Allah sebut bumi berlapis-lapis. Tapi ketika nyebut bumi satu saja. Kenapa nggak disebut Mars? Kenapa nggak disebut Pluto? Kenapa nggak disebut Merkurius juga ya? Nah, wallahu alam. Ya, kalau kita ingin memperkuat pendapat bumi yang itu bulat, berarti ya Allah sebut bumi karena memang yang ada kehidupan itu cuma ada di bumi. Tapi kalau kita menganggap harus sepadan antara langit dengan bumi, berarti dia adalah dua dua dataran yang saling berhadap-hadapan. Wa ja'ala zulumati wan nur. Dan dialah yang telah menjadikan kegelapan malam dan dia yang menjadikan terang benderangnya siang. Jadi gelap gulitanya malam hari itu dari Allah dan terang benderangnya siang hari itu dari Allah dengan adanya matahari. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, mereka tetap mempersekutukan Allah. Ya, padahal Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menggelapkan malam dan menerangkan siang. Namun orang-orang kafir justru mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ini eh, sesuai dengan tadi apa yang kita katakan, ayat-ayat surah Al-An'am ini banyak mengokohkan eh, tauhid dan pokok-pokok keimanan kita. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang mendatangkan malam, menjadikan siang, ya. Kemudian huwallazi khalaqakum min tinin. Dia pula lah, dia jugalah yang telah menjadikan kalian. Kalian di sini semuanya, baik orang musyrikin, orang muslimin, kafirin, kita semua manusia. Min tinin, dari tanah liat. Ya, tentu maksudnya tanah liat di sini adalah proses penciptaan ayah kita Nabi Adam. Bukan semua kita, kita tidak tercipta dari tanah liat. Kita tercipta dari maninya ayah kita. Tapi kan turun-turun atau terus ke atas akhirnya bermuara kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu bermuara penciptaannya kepada tanah liat, min tinin lazib, ya, tanah liat yang lunak. Maka itulah dinamakan manusia itu tercipta dari tanah liat, yaitu asal muasalnya manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah yang telah menciptakan kita manusia dari tanah liat. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah ajal manusia tersebut, yaitu jatah hidupnya sejak dia diciptakan itu sampai nanti dia menemui kematian. Itu ajal namanya. Kemudian wa ajalun musamman indah, dan juga ajal yang kedua yang ditentukan di sisinya. Jadi kita punya dua ajal Bapak Ibu. Ajal yang pertama, ajal yang kita jalani sejak kita lahir sampai kita meninggal. Itu ajal duniawiyah, ya. Kemudian ada ajal ukhrawiyah atau barzakhiyah. Itu ajal di alam barzakh yang disebut dengan ajalun musamma, ajal yang ditentukan di sisi Allah sampai manusia nanti dibangkitkan pada yaumul ba'ats atau yaumul hisab, kemudian mereka hidup kembali. Nah, itu ajal yang kedua sehingga dihisab, ditimbang, lalu masuklah yang masuk surga ke dalam surga dan masuk neraka ke dalam neraka. Thumma antum tamtarun. Lalu kalian terhadap hal ini tentang penciptaan manusia dari tanah liat dan tentang eh, kekuasaan Allah menetapkan ajal, baik ajal duniawiyah dan ajal barzakhiyah kepada manusia, lalu kalian terhadap hal itu merasa ragu-ragu. Ya, tentu maksudnya adalah orang-orang kafirin atau musyrikin tadi. Kemudian di ayat yang ketiga, masih tentang tauhid, Allah mengatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah, ya, Tuhan yang disembah, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang berkuasa, fis samawati, di segenap langit-langit, ya, tujuh lapis langit yang ada, wa fil ard, dan demikian juga di bumi. Ya, berarti kategori planet-planet, apa namanya lagi, galaksi-galaksi itu masuk ke kategori samawat, ya. Ya, masuk ke kategori samawat, sedangkan bumi kan satu yang global itu. Ya. Nah, ini yang menurut saya, ya, saya sempat tergelitik dengan hal ini, ya. Apa mungkin bumi itu yang kecil itu diistimewakan sendiri di tengah ada berjuta atau bermiliar ciptaan Allah yang lain yang begitu besar ukurannya daripada bumi. Ya, bagaimana matahari yang begitu besar, ya. Tetapi Allah memadankan antara langit dengan bumi yang sangat kecil tersebut. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia Allah itu mengetahui rahasia yang ada dalam diri kalian, yang kalian sembunyikan, apa-apa yang kamu rahasiakan, dan wajah rakum, dan apa-apa yang kamu lahirkan, apa-apa yang kamu nampakkan dan kamu
tunjukkan. Jadi Allah mengetahui yang lahir, begitu juga Allah mengetahui yang batin. Allah mengetahui yang batin dan begitu juga yang lahir. Tidak ada sesuatu pun yang terbersit dalam pikiran kita, yang berada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia juga mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, apa-apa yang kalian usahakan dan kalian kalian lakukan. Itu sudah jelas ya. Allah mengetahui rahasia yang dirahasiakan dan yang dinampakkan, dan Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Kemudian di ayat yang keempat kata Allah, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim," dan tidaklah. Ini tentu konteksnya berbicara kepada orang-orang, membicarakan orang-orang musyrikin ya, orang-orang kafirin. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah datang kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang musyrikin, kafirin, mulhidin, munafikin, fasikin. Tidaklah datang kepada mereka berupa suatu ayat min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu terhadap ayat tersebut berpaling atau memalingkan mukanya. Ayat ya. Ayat di sini bisa berarti ayat-ayat qauliyah dan bisa berarti ayat-ayat kauniyah. Bisa berbentuk ayat Al-Qur'an, bisa berbentuk sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW, bisa berbentuk tanda-tanda alam, fenomena alam ya, tanda-tanda yang Allah berikan yang menunjukkan kekuasaan Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah mendatangkan malam dan siang, bagaimana Allah menciptakan rasa kasih sayang di tubuh, di jiwa binatang, ya. Maka ini semua adalah ayat, tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita bahwasanya benar alam jagat raya ini diatur oleh Zat yang Maha Kuasa. Namun kata Allah, meskipun demikian ayat didatangkan kepada mereka, kecuali mereka itu daripada ayat tersebut berpaling, ya, tidak mau mengikutinya. Faqad kadzabu bil haqqi. Maka sungguh mereka itu orang-orang musyrikin tadi, kafirin, telah mendustakan dengan yang hak. Yang hak di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'anul Karim. Mereka mendustakan. Kadzabu. Di sini ada tasjid ya. Kadzabu dengan kadzabu itu berbeda. Kadziba dengan kadziba, kadzaba dengan kadzaba itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang satu pakai tasydid, yang satu lagi tidak pakai tasydid. Kalau kadzaba berarti kadzab, ani itu berarti kamu berbohong berkali-kali, berulang-ulang berbohong. Makanya Allah menggunakan di sini kata-kata faqad kadzabu. Ya, faqad kadzabu. Sungguh mereka telah mendustakan berkali-kali dengan kebenaran. Setiap datang ayat ya, yang padahal ayat tersebut telah sungguh terang benderang menyatakan ya kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, dan kesalahan mindset atau pikiran mereka dan keyakinan mereka, namun mereka dustakan selalu. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Mereka mendustakan kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran tatkala datang kepada mereka yang hak tadi. Ya. Fasaufa ya'tihim. Maka kata Allah, akibat kedustaan mereka itu, fasaufa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Kelak akan datang kepada mereka berita-berita, ya, rekaman-rekaman tentang apa-apa yang adalah mereka dahulu dengannya memperolok-olokkan, atau mereka mereka hina, mereka ejek dan mereka perolok-olokkan daripada ayat-ayat Allah yang turun atau datang kepada mereka. Di semua yang pernah mereka ucapkan di dunia dengan mengatakan Nabi Muhammad penyihir, mengatakan Nabi Muhammad dungu, mengatakan Nabi Muhammad itu apa namanya, goblok dan segala macam, maka semua akan diperlihatkan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat terkait dengan apa saja yang dulu mereka hina dan mereka olok-olok kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, sekali lagi Bapak dan Ibu masih membahas seputar tauhid ini ya. Alam yarau kam ahlakna min qablim. Apakah tidak mereka melihat? Apakah tidak tidak mereka lihat ya? Apakah tidak mereka lihat
Apakah tidak mereka lihat? Apa yang tidak mereka lihat? Kam ahlakna. Berapa banyak telah kami binasakan? Kam berapa yang telah kami binasakan? Min qablihim dari sebelum mereka. Tidakkah mereka melihat betapa banyak kami hancurkan umat-umat sebelum mereka? Min qarnin dari generasi-generasi terdahulu. Berarti ini ayat memang ditujukan kepada kafir Quraisy. Allah mengatakan tidaklah orang-orang kafir Quraisy ini melihat betapa banyak generasi-generasi sebelumnya telah dihancurkan oleh Allah, ya. Telah diazab oleh Allah di dunia. Padahal makkannahum fil ardi, ya. Kami telah teguhkan kedudukan mereka di atas bumi. Kami berikan mereka kekuasaan. Kami jadikan mereka penguasa di atas bumi, ya, pada waktu itu. Namun demikian, tetap Allah hancurkan. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Kami beri mereka kedudukan kekuasaan di atas bumi malam numakkil lakum dengan sesuatu yang belum pernah kalian diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia-manusia terdahulu, umat-umat terdahulu, generasi terdahulu itu Allah berikan berbagai macam bentuk nikmat, berbagai macam bentuk karunia, kelebihan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat setelahnya, ya, terutama umat-umat yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana tidak ya umat-umat terdahulu kita sudah pernah menyinggung ya badannya besar-besar. Ya, kemarin kita waktu membahas apa namanya kalimat al-Jabbarin ya, kaum Jabbarin, ya orang-orang raksasa yang tinggal di negeri Syam sebelum masuknya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Di situ disebutkan bahwasanya ukuran umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa itu hanya sebesar buah anggur yang dipetik oleh penduduk-penduduk Jabarin tersebut. Bayangkan, manusia seperti kita ukurannya hanya sebesar anggur. Ya, berarti bukan soal kecilnya kita, tapi besarnya anggur mereka. Jadi anggurnya kaum Jabarin itu ukurannya sebesar tubuh manusia, ya. Manusia biasa maksudnya. Berarti Allah telah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bagaimana kita lihat pada zaman Nabi Sulaiman, orang-orang memiliki kesaktian ya. Ada manusia yang sanggup membawa arasnya, singgasananya Siti Balqis dari Sabak menuju Palestina ya, menuju di mana Nabi apa itu dari ya Palestina tempat Nabi Sulaiman ya. Berapa jauh itu Bapak dan Ibu? Sekitar 2000 kilo ada lebih ya. Nah, itu didatangkan dalam sekejap mata saja. Belum selesai mata Nabi Sulaiman berkedip, maka singgasana Ratu Belkis telah sampai ke sisinya dan itu kesaktian seorang manusia, bukan malaikat ya, bukan jin. Artinya umat-umat terdahulu telah Allah berikan kemampuan untuk menembus gunung, untuk membuat rumah dari gunung yang tinggi, ya, tiang-tiangnya menjulang ke langit. Tetapi Allah hancurkan mereka, ya. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Tidakkah mereka melihat orang-orang kafir ini, wahai Muhammad, bagaimana dulu kami berikan orang-orang sebelum mereka itu kejayaan, kehebatan, ya, keagungan yang tidak pernah kami berikan kepada engkau, wahai orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tetapi meskipun demikian karena mereka ingkar, wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara. Akhirnya kami turunkan kepada mereka dari langit itu midrara, hujan yang lebat, siksaan ya, midrara. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara. Oh, maaf. Maaf ya, saya belum sampai harusnya kepada hal yang barusan saya sampaikan. Tambahan lagi ya, setelah Allah berikan kepada mereka kekuasaan, mampu menguasai kerajaan-kerajaan yang luas dengan kesaktian-kesaktian yang berbagai macam. Lalu kata Allah ditambahkan lagi wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara. Bahkan Allah turunkan kepada mereka dari langit itu hujan yang lebat yang menjadikan tanah negeri mereka itu suburnya, masya Allah, ya, subur sekali negeri Mesopotamia, ya. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtim. Lalu kami jadikan untuk mereka itu sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Begitu eh, jayanya umat-umat terdahulu Bapak dan Ibu. Ya, begitu agung dan hebatnya mereka dengan segala kelebihannya. Ya, mereka punya istana-istana yang megah, yang luar biasa, yang tiada tandingannya dengan mungkin istana hari ini. Mereka punya kesaktian yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia-manusia terdahulu. Bahkan mereka juga memiliki tanah yang sangat subur, apa saja yang ditanam langsung hidup, ya.
dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Apakah itu Indonesia termasuk? Ya, wallahu alam, bisa jadi ya. Karena menurut penelitian, manusia tertua hidup di bumi ini adanya di Indonesia. Ada juga yang menemukan peninggalan bersejarah yaitu di Gunung Padang itu ya, di daerah Jawa Barat itu adalah peninggalan bersejarah manusia yang paling tua yang ada di bumi ya. Wallahu alam. Ya, Indonesia ini juga sudah lama tentunya masuk bagian dari bumi Allah. Namun demikian kata Allah, meskipun diberikan kepada mereka berbagai macam bentuk kelebihan, kenikmatan, kehebatan, fa'ahlaknahum bidunubihim. Tetap kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Ya. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhirin. Dan kami tumbuhkan, kami datangkan ya setelah mereka min ba'dihim qarnan akhirin, generasi-generasi yang lain. Jadi kalian tidak usah terlalu jumawa wahai kafir Quraisy. Begitu kira-kira ayat ini maksudnya diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan kepada mereka. Nggak usah terlalu jumawa kalian merasa hebat ya, merasa kuat. Sesungguhnya sebelum kalian telah ada umat-umat terdahulu yang kuatnya itu 100 kali lipat kalian. Kehebatannya, kekayaannya, ke apa namanya lagi? Makmuran mereka dan seterusnya lebih hebat lagi dari kalian. Namun tetap Allah hukum mereka akhirnya dengan siksaan yang sangat pedih. Ada yang dihancurkan dengan badai topan, ada yang dihancurkan dengan banjir bandang, ada yang dihancurkan dengan wabah penyakit, ada yang dihancurkan dengan bumi dibalikkan sehingga tertimbun mereka di bawah bumi tersebut dan segala macam. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akhirin. Lalu kami datangkan setelah mereka itu generasi-generasi yang baru. Artinya Allah mengajak orang-orang musyrikin ini Bapak Ibu untuk berpikir, merenunglah sedikit gitu ya. Allah kasih tahu kepada mereka manusia ini sebelum kalian telah banyak jumlahnya, miliaran sejak zaman Nabi Adam sampai kepada kalian ya. Tetapi kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal dulu juga telah terjadi orang-orang yang hebat sebelum kalian ingkar Allah hancurkan. Namun apa boleh dikata Bapak dan Ibu namanya orang kafir musyrikin ya, kafir Quraisy. Kata Allah di ayat selanjutnya, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin." Allah telah tahu bahwasanya mereka tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kalaulah nazzalna kami turunkan ke atas engkau kitab itu ya, sebuah kitab itu apa Al-Qur'an fi qirtasin di dalam sebuah kertas. Falamasuhu bi aidihim. Lalu mereka sentuh, mereka usap-usap dengan tangannya. Artinya apa? Kalaulah seandainya Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk kitab itu langsung. Tidak melalui ucapan Jibril, tidak melalui ucapan Nabi Muhammad, tapi langsung satu kitab berbentuk buku begitu. Turun dari langit, mungkin 1.000 kitab. Untuk dibagi-bagikan kepada orang. Bisa kita bayangkan ya, turun dari langit, kitab-kitab berjatuhan di bumi. Kemudian mereka berkejar, berlarian mengejarnya, mengambilnya. Kemudian mereka usap-usap. Masya Allah, ini kitab dari Allah. Diusap-usap dengan tangannya begitu ya. Artinya, mukjizat apa lagi yang ditunggu? Kalau seandainya Quran tersebut turun dengan cara demikian, itu tuh sindiran ya. Dan kalaulah seandainya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ya, sebuah kitab ya, Al-Quran atau yang lain dalam bentuk kertas, dalam bentuk buku yang bisa disentuh, falamasuhu bi aidihim, maka pasti mereka akan menyentuhnya, memegang-megangnya dengan tangan mereka. Namun apa yang terjadi? Laqalal ladzina kafaru. Maka sungguh pun demikian turunnya Al-Quran itu dalam bentuk buku, kertas yang bisa dibaca, dilihat langsung, datangnya langsung dari langit. Tetap saja kata Allah, laqalal ladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang kafir itu akan mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Ini hanya sihir belaka. Masya Allah. Ya. Turun Al-Quran dari langit, Bapak dan Ibu. Ya. Dari langit. Nampak turun perlahan-lahan, turun ke tangan kita. Ya. Turun ke rumah kita dari langit. Itu pun masih akan dikatakan oleh orang kafir, ini hanya kebohongan belaka. Ini hanya sihir belaka. Masya Allah ya khatamallahu ala qulubihim. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Bahkan kalaulah seandainya mereka mengatakan wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka berkatakan, mengapa tidak diturunkan kepada mereka kepada Nabi Muhammad itu seorang malaikat yang bisa mereka lihat tentunya. Karena pada dasarnya memang Al-Quran dibawa oleh malaikat. Tapi maksudnya di sini malaikat dalam bentuk wujudnya yang asli yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, baru mungkin mereka percaya kalau itu betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ternyata itu tidak juga kata Allah. Tidak juga mereka beriman. Dan kalaupun seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat yang menjelma, yang menampakkan wujud aslinya untuk memperkuat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqudiyal amr. Tentu akan selesailah perkara dalam artian tamat riwayat mereka. Mati mereka semua. Tsumma la yunzarun. Kemudian mereka tidak lagi akan diberikan penangguhan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini eh, ayat-ayat 1 sampai 8 seperti yang tadi kita sampaikan bersinggungan tentang ayat-ayat tauhid, ayat-ayat pokok-pokok keimanan yang merupakan dialog Allah, ucapan-ucapan Allah, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk didengarkan oleh telinga-telinga orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan untuk memandu kita mentadaburi ayat ini. Luar biasa ya. Kita selanjutnya akan terus berjumpa dengan ayat-ayat yang luar biasa, yang mungkin selama ini belum pernah kita tadaburi, belum pernah kita kaji dan dalami apa maksudnya. Maka makin ke depan insya Allah akan semakin dahsyat. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita taufik. Saya terutama mohon doa dari Bapak dan Ibu, diberikan selalu kesehatan, kekuatan, kejernihan pikiran, dan kekuatan hafalan ya. Karena terus terang untuk menghadirkan suatu tadabbur Al-Quran ya setiap hari seperti ini ya, itu butuh space otak yang luar biasa. Harus membaca ya, harus juga mengingat apa yang dibaca karena mau disampaikan, dan mau dibaca itu banyak sebetulnya ya. Mungkin yang kita baca hari ini 1 halaman, tapi kalau mau buka tafsir At-Tabari itu bisa 30 halaman yang harus dibaca supaya tuntas dari ayat 1 sampai 8. Nah, itu yang saya baca, tulisannya kecil-kecil ya. Tapi Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Ustadz Hafiz dan tim dan Bapak Ibu juga. Artinya, ini adalah karunia Allah yang luar biasa Allah berikan pada kita, terutama untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah, Bapak dan Ibu, sejak saya mulai bisa memahami eh, bahasa Arab, melakukan kajian tadabbur seperti ini. Tapi kan ada forum kita ini, karena ada majelis kita ini, saya ya tentunya dalam tanda kutip terpaksa harus membaca referensi. Minimal 1 kitab tafsir. Kalau ada waktu 2. Yang biasa saya baca biasanya tafsir At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari ini dia eh, memunculkan semua riwayat. Ya, nanti di akhir baru dia sampaikan mana menurut beliau yang paling kuat. Jadi kita ketika membaca tafsir At-Tabari itu bertambah wawasannya luar biasa karena dia sampaikan semua pendapat-pendapat yang pernah disebut oleh para ahlu takwil dari kalangan salaf ya, dari kalangan para salaf. Nanti dia tarjih atau dia kuatkan mana yang menurut beliau, menurut ilmu beliau lebih lebih kuat dan cenderung ke sana ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita kekuatan akal, ya, pemahaman untuk bisa memahami ayat-ayat beliau yang luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.